Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hukum yang dari Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam khotbah di atas bukit, penginjil Matius yang menulis Injilnya untuk orang-orang Kristen mantan pemeluk agama Yahudi, secara khusus memberikan perhatian pada hukum Taurat yang selama ini sudah menjadi pegangan dan tuntunan hidup keagamaan mereka. Ketika mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus, apa yang dapat dikatakan tentang hukum Taurat yang telah berabad-abad diwariskan turun-temurun kepada bangsa Yahudi? Apakah hukum itu dianggap tidak berlaku lagi? Atau harus dilupakan? Atau ditinggalkan saja? Dalam khotbah dia atas bukit ini ditampilkan pendidikan iman kepada mereka bahwa Tuhan Yesus itu tidak anti terhadap harta warisan rohani yang telah mereka anut selama ini. Ditegaskan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapkannya. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan bahwa hal sekecil apapun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Saudara-saudari terkasih, hukum Taurat itu diyakini oleh pemeluk agama Yahudi sebagai firman Yahweh, sabda Tuhan yang diturunkan kepada Musa dan juga diteruskan oleh para nabi lainnya. Mereka itu berusaha untuk hidup dalam ketaatan, untuk menjalankan apa saja yang tertulis dan diperintahkan dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Konteks dari wejangan dari Tuhan Yesus ini adalah adanya persoalan konkret yang hidup dalam jemaat Kristen ex-Yahudi. Apakah mereka harus dan boleh menjalankan hukum Taurat atau tidak? Ketika mereka telah menjadi percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Mesias dan Sang Juru Selamat. Maka jawaban atas persoalan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa beliau datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan ia datang untuk menggenapi apa yang belum ada dan belum sempurna dalam hukum-hukum yang selama ini telah mereka hidupi. Maka ia menghendaki lebih dalam penghayatan hidup beriman para muridnya itu. Saudara-saudari terkasih, inilah yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak harus meninggalkan tradisi kerohanian yang diwariskan oleh Musa dan para nabi lainnya, tetapi mereka harus memperhatikan firman Tuhan ini. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Tidak ada masalah bahwa seseorang yang menyadari bahwa dirinya adalah pengikut Tuhan Yesus yang adalah juga keturunan Yahudi dan penganut agama Yahudi. Itu bukan masalahnya. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa mereka harus memiliki kualitas hidup tertentu dengan standar yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka yang telah percaya kepadanya dan mengikuti Dia, mereka harus membuktikan diri mereka bukan sekedar berbeda dengan gaya hidup mereka yang lama, melainkan mereka harus lebih baik dan lebih benar dalam menghayati iman mereka. Mereka harus lebih benar dalam hidup beragama dari kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selama ini menjadi kiblat cara mereka menghayati keagamaan mereka. Tuhan mau agar mereka bukan hanya menjadi orang baik, tetapi harus lebih benar menjalankan perintah-perintahnya. Saudara-saudari terkasih, kalau kita meneruskan membaca ayat-ayat setelah bacaan yang ditawarkan pada hari ini, yaitu Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 20, Tuhan Yesus memberikan beberapa contoh terperinci tentang cara menghayati hukum Taurat yang harus diterapkan dengan way of Jesus, menurut gaya Yesus, menurut pikiran Allah. Misalnya, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Artinya apa? Dosa zina itu bukan hanya sesuatu tindakan nyata, melainkan sudah diawali dari dalam hati orang. Maka Tuhan menghendaki agar mereka menjaga hidup suci dari dalam hati. Satu lagi, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Tuhan mau agar kita menjadi orang yang baik hati kepada semua orang, bukan hanya kepada orang yang baik saja, melainkan kepada siapapun, termasuk orang yang merugikan kita. Tidak hanya itu, melainkan juga berdoa untuk pertobatannya. Itulah hukum yang dari Tuhan, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Sebab mereka tidak hanya harus menjadi seperti orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, melainkan harus menjadi seperti Bapanya yang di surga, yang baik dan mengasihi siapapun juga. Kepada kita, Tuhan Yesus menghendaki hal itu untuk ditaati. Apakah aku menyadari bahwa aku dipanggil untuk menjadi kudus seperti Allah Bapa? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk menata hidup kami sesuai dengan kehendak Putra-Mu, Yesus. Bantulah kami untuk mendengarkan firman-Nya dan menaatinya juga demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga
kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.